Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Good Luck Chuck. Film ini telah rilis pada tanggal 21 September tahun 2007. Di dalam film ini bercerita tentang seorang pria bernama Charlie yang mendapatkan kutukan dari temannya sendiri. Kutukan yang diberikan kepada Charlie membuat Charlie tidak bisa mendapatkan pasangan. Apakah kutukan tersebut membuat Charlie jomblo seumur hidup? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Charlie. Ia berada di sebuah pesta ulang tahun temannya. Saat itu mereka mencoba untuk memainkan permainan dewasa, di mana jika botolnya mengarah pada seseorang, maka orang tersebut harus mau diajak mantap-mantap. Jadi gini, misalkan temannya Charlie bernama Stu mendapatkan giliran dan langsung memutar botolnya. Ketika botolnya mengarah pada seorang wanita, maka wanita tersebut harus mau diajak mantap-mantap. Lain halnya jika botol itu mengarah pada seorang pria, maka Stu tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan mantap-mantap. Nah, aturan itu juga berlaku bagi seorang wanita. Nah, ketika giliran Charlie mengincar anak perempuan menggunakan gaun hijau. Tapi botolnya malah mengarah pada seseorang bernama Anissa. Anissa ternyata sangat menyukai Charlie. Ketika di dalam, Charlie tampak tidak suka dengan Anissa karena penampilannya yang menyeramkan. Alhasil, Charlie pun menolak dan melanggar peraturan permainan ini. Karena penolakan Charlie membuat Anissa marah dan langsung mengutuk Charlie agar Charlie tidak bisa bahagia seumur hidupnya. Setiap wanita yang tidur dengannya dan melakukan mantap-mantap, maka wanita tersebut akan putus dengan Charlie dan wanita itu akan menikahi pria berikutnya. Tak lama setelah itu, Anissa menarik rambut dari Charlie. Berpuluh-puluh tahun kemudian, kini Charlie adalah seorang dokter gigi yang sangat sukses di usianya yang ke-30-an. Dirinya menjalankan praktik gigi di gedung yang sama dengan bisnis sahabatnya yang bernama Stu. Bisnis sahabatnya merupakan operasi plastik, maka tak jarang wanita-wanita cantik masuk ke dalam tempatnya. Sementara bisnis Charlie yang datang hanya orang-orang tua saja. Charlie bersedih karena ia putus dengan kekasihnya yang bernama Carol setelah bercinta di pinggir pantai. Setelah putus, Charlie dan Stu memutuskan untuk menghadiri pernikahan salah satu mantan Charlie yang bernama Katie. Di pernikahan Katie, Charlie terpikat dengan seseorang bernama Cam Wexler. Mereka mulai berbicara satu sama lain. Singkat cerita, pernikahan pun berakhir dan mereka pun mulai berpisah. Tak lupa Charlie juga memberikan kartu nama agar Cam bisa menelponnya jika memerlukan bantuan. Esok harinya, ketika Charlie masuk ke dalam bisnisnya, ia sangat terkejut karena banyak sekali wanita-wanita cantik yang tengah mengantre. Ia heran karena biasanya pasiennya adalah orang tua saja. Di luar, ketika jalan-jalan bersama Stu, dirinya melihat dengan jelas bahwa Carol akan segera menikah. Carol berkata bahwa Charlie adalah jimat keberuntungan. Charlie bingung dan terheran-heran dengan perkataan itu. Malam harinya saat di rumah, ada banyak sekali orang yang mengirim pesan pada teleponnya. Pagi harinya, Cam yang bekerja pada habitat penguin secara tidak sengaja terjatuh yang mengakibatkan giginya patah. Dia lalu ingat bahwa Charlie adalah seorang dokter gigi. Ia langsung menelpon Charlie, yang ternyata Charlie bersama dengan seorang wanita. Cam akhirnya janjian untuk bertemu di kantor Charlie. Setibanya di sana, Charlie langsung membetulkan gigi yang patah. Setelah selesai, Charlie tidak menerima uang yang diberikan oleh Cam, tapi dengan syarat Cam harus mau makan malam dengannya. Namun Cam sama sekali tidak bisa dan langsung pergi dari sana. Ketika ingin pulang, Cam meminta bantuan pada Charlie untuk membantunya menghidupkan mobilnya. Tetapi ketika mengatakan terima kasih pada Charlie, ia lupa kalau kunci mobilnya berada di dalam. Alhasil, Cam pun meminta bantuannya lagi untuk mengambil kunci cadangan di rumahnya. Nah, setelah selesai dengan Cam, akhirnya Charlie pulang ke rumah. Di rumah, dirinya sangat terkejut karena terdapat Reba, yaitu karyawati yang bekerja padanya. Reba mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari internet mengenai Charlie, bahwa Charlie adalah jimat bagi orang-orang yang sama sekali tidak memiliki pasangan. Berita itu beredar sangat luas. Itulah kenapa saat itu banyak sekali wanita cantik yang datang ke kantornya.
Dengan terpaksa Charlie pun melayani Reba agar Reba mendapatkan pasangan. Tapi di sini Charlie merasa bingung dan tidak percaya mengenai berita itu. Pagi harinya Charlie meminta bantuan Stu, di mana Charlie memiliki rencana untuk melakukan mantap-mantap dengan banyak gadis. Sementara itu, Stu harus memperhatikan pola pernikahan para gadis setelah melakukan mantap-mantap dengan Charlie. Ketika Stu memperhatikan para gadis yang pernah melakukan mantap-mantap dengan Charlie, satu persatu gadis mulai mendapatkan pasangan. Hingga pada akhirnya banyak berita yang menyorot pernikahan. Mengetahui hal itu, Charlie merasa itu hanyalah hal yang kebetulan saja. Akhirnya Charlie memutuskan untuk berhenti melakukan hal itu dan lebih memilih untuk mendekati Cam. Mulai dari mengunjunginya di tempat kerja, mengajaknya jalan-jalan, dan masih banyak lagi. Hingga pada akhirnya tepat sebelum Charlie melakukan mantap-mantap dengan Cam, Stu memberitahukan bahwa semua wanita yang pernah tidur dengan Charlie telah menikah semuanya, termasuk Carol. Khawatir hal yang sama terjadi pada Cam, Charlie mulai beralasan dan mencari cara agar Cam tidak ada di dekatnya. Stu kemudian meyakinkan Charlie untuk menguji kutukan tersebut dengan meniduri seorang wanita gemuk yang sama sekali tidak pernah memiliki pacar. Mereka akan melihat apakah si wanita ini mendapatkan pasangan atau tidak. Dan jika tidak, maka dapat disimpulkan bahwa kutukan itu adalah palsu. Berbagai cara pun dilakukan oleh Charlie agar ia bisa mantap-mantap dengan dia. Hingga pada akhirnya Charlie berhasil dan hanya tinggal menunggu waktu. Berminggu-minggu berlalu, Stu menghubungi Charlie kembali dan mengatakan bahwa kutukan itu adalah palsu. Charlie yang mendengar hal tersebut lalu bergegas ke rumah Cam karena sudah semingguan ia tidak bertemu. Di sana, Charlie melakukan mantap-mantap dengannya sampai tertidur lelap. Keesokan paginya, Charlie tidak sengaja melihat berita tentang si wanita gemuk yang pernah ia tiduri mendapatkan pasangan. Hal tersebut membuatnya panik dan sangat khawatir kalau Cam akan berpaling darinya. Berbagai cara Charlie lakukan agar Cam tidak bertemu dengan pria lain. Mulai dari menelpon Cam terus-terusan, memberi makan terlalu banyak, dan memberikan hadiah kepada Cam. Cam yang melihat perilaku Charlie yang sangat aneh membuatnya menjadi marah. Esok harinya Charlie kembali ke tempat kerjanya Cam untuk melamarnya. Tapi di sana ia secara tidak sengaja melihat Cam dekat dengan seseorang. Alhasil Charlie pun marah dan mengajar orang itu. Yang ternyata orang itu merupakan penata rambut, bukan pacarnya Cam. Kekacauan yang dibuat oleh Charlie membuat Cam muak dan langsung memutuskan hubungannya dengan Charlie. Charlie menjadi galau setelah diputuskan oleh Cam. Lalu ia secara tidak sengaja ingat tentang wanita bernama Anissa yang telah memberikan kutukan ini saat kecil. Ia lalu bergegas mencari alamat dari Anissa bersama dengan sahabatnya. Setibanya di sana, Charlie memohon pada Anissa untuk melepaskan kutukan ini karena kutukan ini hanya membuatnya sengsara. Anissa memberitahukan Charlie bahwa saat itu mereka hanyalah anak kecil, jadi kutukan itu tidaklah ada. Ya, namanya anak kecil pasti suka berbicara yang aneh-aneh, kata Anissa. Charlie bercerita sedikit mengenai Cam, bahwa Charlie sangat-sangat cinta kepada Cam. Anissa pun kemudian berkata, jika Charlie tidak berjodoh dengan Cam, maka lepaskanlah dan biarkan dia pergi. Dan jika takdir berkata lain, maka Cam dan Charlie akan berjodoh. Hanya usaha yang bisa mengubah takdir itu. Mendengar hal tersebut, Charlie pun segera kembali. Charlie kemudian menelpon seseorang bernama Howard Blaine. Howard adalah seseorang yang handal dalam menangani penguin. Hal itulah yang membuat Cam mengidolakannya. Charlie menelpon dia untuk mengajaknya bertemu dengan Cam. Akhirnya, Cam pun sangat senang ketika bertemu dengan Howard. Saat Charlie melihat mereka, keduanya tampak cocok satu sama lain. Akhirnya, Charlie kembali dan menghilangkan kegalauannya dengan bermain game. Tak lama setelah itu, Stu datang ke rumah bersama dengan kekasihnya. Stu mengatakan bahwa Cam akan pergi ke Antartika bersama Howard. Untuk bisa mematahkan kutukan itu, maka Charlie harus berusaha mengejar cintanya. Mendengar hal itu, Charlie langsung bergegas ke bandara. Dengan susah payah, akhirnya Charlie berhasil bertemu dengan Cam. Ia mengatakan bahwa dirinya cinta kepada Cam. Charlie meminta Cam untuk tidak pergi bersama pria lain. Lalu Cam mengungkapkan bahwa Howard sudah memiliki istri. Cam akan kembali minggu depan setelah urusannya selesai di Antartika. Sebelum Cam pergi, Charlie memberikan kotak cincin. Cam pun merasa senang atas pemberian dari Charlie. Lalu di tempat lain diperlihatkan bahwa Anissa mengeluarkan kotak dari lemari yang berisi boneka voodoo dan segera melepas jarumnya yang menandakan bahwa Charlie telah bebas dari kutukan itu.
Setahun kemudian, Charlie dan Cam berada di Antartika dikelilingi oleh penguin. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang merequest film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.